Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini adalah itel S23, HP 1 jutaan dari itel yang di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap. Dan buat kamu yang belum tahu, kemarin pas awal rilis HP ini sangat worth it di kelas harganya karena dijual dengan harga cuma 1,3 jutaan. Tapi untuk saat ini HP ini jadi kurang worth it. Dan untuk alasannya kenapa, saya akan share di video kali ini karena kita akan bahas lebih dalam lagi tentang itel S23. Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai selesai. Di sini untuk urusan desain, jujur saya sangat suka karena HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah di kelas harganya. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, sampai bentuk bodinya yang flat atau kotak dan memiliki build quality yang solid serta kokoh. Dan yang jadi poin plusnya adalah HP ini sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Lalu untuk chargernya sudah menggunakan port USB Type-C, jadi sangat kekinian. Lanjut untuk bagian depan atau layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi hanya HD+. Dan untuk konsep layar yang digunakan masih water drop screen, cukup wajar untuk HP 1 jutaan. Tapi hal yang menarik adalah untuk refresh rate-nya di sini bisa support hingga 90 Hz, beda dari entry level kebanyakan yang hanya mentok di 60 Hz. Dan untuk saturasi warnanya di sini juga sudah bagus, mirip dengan layar HP Infinix dan Tecno. Walaupun tidak dibekali dengan resolusi yang tinggi, tapi sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, baik hanya scrolling atau bahkan main game. Pokoknya dari segi desain di sini saya no comment, karena secara tampilan sudah terlihat mewah dan kekinian. Tapi untuk sektor layar ada yang harus kamu garis bawahi, karena HP ini tidak dilengkapi dengan sensor cahaya. Jadi untuk kecerahan layarnya tidak bisa auto brightness, alias kita harus atur secara manual. Sama satu lagi, untuk kecerahan layarnya juga kurang terang, terutama saat digunakan di luar ruangan seperti ini. Pindah ke bagian dapur pacu, itel S23 sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar di kelasnya, 8/128 GB, yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Lalu untuk chipsetnya ditenagai dengan chipset Uni SoC T606 octa-core 1,6 GHz yang bervariasi 12 nanometer. Di sini saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 364 dan 1334 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya tembus sampai angka 225 ribuan, sudah sangat tinggi di kelasnya. Jadi dari segi dapur pacu, untuk harga 1 jutaan HP ini sudah sangat menarik karena memiliki kapasitas memori yang besar dan tenaga dengan chipset yang ngebut. Tapi sayangnya untuk urusan sensor, HP ini tidak dilengkapi dengan sensor cahaya, alhasil tidak bisa auto brightness. Dan sekarang untuk performanya, HP ini sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Pokoknya kalau hanya untuk kebutuhan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online sudah bisa banget. Bahkan untuk performa gamingnya digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Dan untuk setting grafik yang terbuka bisa sampai high, dengan frame rate juga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable di kelasnya, baik saat 1 lawan 1 atau lagi battle rame-rame. Frame drop atau delay tentu ada, tapi cukup jarang saya temui, asal kita tidak setting grafik rata kanan. Namun yang jelas untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik dan lancar, khususnya untuk kelas entry level. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka cukup tinggi, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, bahkan bisa dibilang playable untuk kelas harga 1 jutaan. Apalagi untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif. Pokoknya untuk harga di bawah 2 juta, HP ini sudah memiliki performa yang cukup bisa diandalkan. Buat kebutuhan kasual bisa banget, diajak buat main game juga masih oke di kelasnya. Geser ke bagian baterai, itel S23 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 10 Watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh butuh waktu tidak sebentar. Charging selama 1 jam hanya bertambah sekitar 38%. Charging 2 jam baterainya bertambah 72%. Dan butuh waktu sekitar 2 jam 51 menit untuk isi daya dari 8 sampai full 100%. Jadi kalau charging dari kondisi 1% akan butuh waktu lebih dari 3 jam. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam dengan jaringan WiFi berkurang 6%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 6%. Dan buat main PUBG Mobile selama 40 menit berkurang 8%.
Di sini untuk daya tahan baterainya hanya tergolong standar saja, dan yang jelas tidak bisa dibilang awet banget, sama seperti HP Tecno dan Infinix. Sedangkan untuk urusan operating system, HP ini berjalan di Android 12, basis iToS 8.6. Di sini untuk tampilan UI-nya juga masih mirip dengan UI di HP Infinix dan Tecno, mulai dari tampilan, tata letak, sampai fitur yang ditawarkan. Tapi poin menariknya adalah pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan yang saya suka, untuk fitur yang disediakan sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off belah layar jadi 2, screenshot 3 jadi rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah ada. Jadi sangat menarik pastinya, karena tidak banyak HP 1 jutaan yang punya fitur selengkap ini. Dan dari segi dapur pacu, untuk kelas entry level, saya rasa di sini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kapasitas memori besar, chipset ngebut, dan performanya bisa diandalkan. Dan yang terakhir, untuk kameranya di sini ada 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera selfie. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada foto mode malam, foto potret, video singkat, dan di bagian selengkapnya masih ada 6 fitur lainnya. Sedangkan hasil jepretan fotonya, untuk kamera belakang, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus selama didukung dengan kondisi cahaya cukup. Gambarnya tidak jelas dan tajam. Untuk saturasi, warna, dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, terutama saat foto objek dengan jarak yang dekat seperti ini. Tapi kalau untuk foto pemandangan, warna yang dihasilkan cenderung kuning. Sama satu lagi yang perlu kamu perhatikan, untuk autofokusnya di sini tergolong lambat. Jadi saat jepret foto jangan terburu-buru. Dan berikut ini adalah contoh dari hasil jepretan foto menggunakan kamera depan yang memiliki resolusi 8 megapiksel. Di sini kalau untuk foto selfie-nya secara kualitas hanya standar saja, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Yang penting tipsnya saat ambil foto pastikan di kondisi cahaya yang terang supaya hasilnya lebih maksimal, seperti contoh foto berikut ini. Karena kalau di tempat minim cahaya akan terlihat banyak noise dan warnanya cenderung kuning. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya untuk kamera belakang dan depan. Di sini untuk resolusi bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Untuk kualitas video yang dihasilkan, jujur kalau buat saya pribadi terlihat standar saja di kelas harganya, jadi jangan berharap lebih. Dan untuk saturasi warnanya juga demikian, hanya di tingkatan cukup untuk kelas harganya. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi juga tidak terlalu mengecewakan. Yang penting kuncinya saat ambil foto atau video pastikan di kondisi cahaya bagus supaya hasilnya lebih maksimal. Dari semua poin yang ditawarkan, jujur HP ini sangat worth it untuk dilirik. Tapi dengan catatan jika harganya masih di angka 1,3 sampai 1,5 juta dan stoknya tidak goib. Karena untuk saat ini di toko officialnya stoknya lagi kosong. Dan jika kita cek di toko lain, banyak yang jual dengan harga lebih mahal, di angka 1,7 jutaan, yang dimana jadi kurang worth it menurut saya. Apalagi untuk harga segitu, masih ada beberapa opsi merek lain yang juga tidak kalah menarik, seperti Xiaomi, Infinix, atau Tecno. Di sini kekurangan yang mencolok dari HP ini ada satu, yaitu tidak memiliki sensor cahaya. Alhasil, kita harus setting kecerahan layarnya secara manual, karena tidak bisa auto brightness. Sama satu lagi, kecerahan layarnya kurang tinggi, yang dimana hal ini sangat penting karena berpengaruh dengan experience selama penggunaan. Pokoknya yang paling penting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.